Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sekali lagi di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Bagian dari perikop Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan ingin merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam dunia pertanian, semua unsur, baik itu unsur hayati maupun unsur hewani, memiliki peranan yang sangat penting. Kita sebagai petani sayuran atau petani bunga atau bahkan peternak sekalipun sangat bergantung kepada unsur-unsur alam di sekitar kita. Dan dengan demikian, artinya kita tidak dapat bekerja sendirian. Kita mengelola tanah kita. Kita memberi pupuk kandang kepada lahan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, di dalam pupuk kandang tersebut ada hewan-hewan yang sangat kecil. Ada mikroorganisme yang bahkan tidak terlihat, namun menjadi sumber makanan bagi tanaman kita, memberi kesuburan bagi tanaman kita. Setelah tanaman tumbuh remaja, kita merawat tanaman kita merawat sayuran kita merawat bunga kita dari berbagai macam hama yang ada. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai petani pun harus bekerja sama dengan hewan-hewan kecil di sekitar ladang kita. Kita bekerja sama dengan burung-burung kecil yang memakan ulat-ulat atau hama yang memakan tumbuhan kita. Kita bekerja sama dengan mereka. Bahkan ulat di ladang kita sekalipun yang kita anggap sebagai hama itu memiliki peranan, memiliki fungsi yang lain, fungsi tersendiri bagi ladang kita dan bagi tanaman kita. Di dalam dunia pertanian, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu hewan-hewan, memiliki peranan yang penting, perlu bersinergi, perlu bekerja sama di ladang kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kenyataan bahwa petani membutuhkan dukungan dari pihak lain dan harus bersinergi bersama di sebuah ladang mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendirian. Kita bergantung dengan orang lain, kita bergantung dengan alam yang menyekitari kita. Pada hal-hal yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Kita membutuhkan listrik. Bapak Ibu butuh listrik ya? Siapa yang menyediakan? PLN. Bapak Ibu butuh pakaian. Siapa yang menyediakan? Para penjahit, buruh-buruh di pabrik. Bapak Ibu butuh beras. Siapa yang menyediakan? Para petani beras di dataran rendah. Dengan demikian Bapak Ibu, tanpa orang lain, sebenarnya kita bukanlah siapa-siapa. Oleh sebab itu, di dalam setiap bidang kehidupan kita memerlukan bantuan orang-orang di sekitar kita.
Bagaimana dengan pelayanan gerejawi? Hal yang sama juga terjadi di dalam pelayanan gerejawi. Gereja membutuhkan dukungan untuk meneruskan kegiatan pelayanannya. Bapak, Ibu majelis dan pendeta butuh seksi kategorial, butuh para pemain musik, butuh sound system, butuh poster untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan gerejawi. Tanpa ada orang lain di sekitar gereja, gereja tidak dapat melakukan pelayanan dengan maksimal. Amin, Bapak Ibu. Amin. Wonten kahanan kados mekaten. Boten mungkin kula kok ujug-ujug mudhun ajeng nyambung air. Boten mungkin Pak Hajar, Pak Pandu, Pak Gundoro ajeng napa paket. Tidak mungkin. Bahkan orang-orang yang dianggap paling penting di gereja pun membutuhkan orang-orang yang dianggap paling tidak penting di dalam komunitas kita. Mas, kan sudah ada pendeta. Bapak Ibu, bagaimana jika pendeta dan majelis melakukan pelayanan tanpa dukungan dari jemaat? Mboten saged maksimal, Bapak Ibu. Kula ajeng patuhen teng griyanipun panjenengan. Iki Mas Dewi teko larane tak kancingane wae. Tidak mendukung pelayanan saya dan Bapak Ibu majelis. Tidak akan bekerja dan berjalan secara maksimal. Yen ngono Mas, kalau begitu jemaat tidak memerlukan pendeta dan majelis dong. Tidak demikian juga jemaat tanpa pendeta dan majelis seperti halnya domba tanpa gembala. Jadi baik majelis maupun jemaat perlu bersinergi bersama, perlu sinangkulan lan lelati sesarengan yang kuyung peladosan kagem mujudaken gereja ingkang kiyat lan transformatif. Bagaimana dengan bacaan kita pagi ini, Bapak Ibu? Bacaan kita berkisah mengenai mukjizat 5 roti dan juga 2 ikan. Awal mula kisah mukjizat ini adalah pada waktu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus merasa iba dengan orang banyak itu karena mereka tidak diberi makan. Mereka butuh makan, mereka kelaparan. Sementara itu para murid tahu bahwa mereka atau para murid tidak dapat mencukupi kebutuhan orang banyak itu. Sekitar 5.000 orang laki-laki. Tentunya kas para murid tidak mencukupi. Namun setelah dilihat oleh para murid, ternyata ada seorang anak kecil yang hanya memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan anak kecil ini rela memberikan roti dan ikan kepunyaannya untuk digunakan oleh Tuhan Yesus. Hanya 5 roti dan juga 2 ikan. Dan singkatnya Bapak Ibu, ribuan orang itu beroleh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat seorang anak kecil yang mau memberikan kepunyaannya untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Siapakah anak kecil ini? Apakah dia salah satu dari murid Tuhan Yesus? Bukan. Apakah dia juga salah satu dari 70 orang yang diutus? Bukan. Dia juga bukan pembesar Yahudi. Saya kira seorang anak kecil ini bukanlah golongan orang yang kaya. Tetapi dia hanya seorang anak kecil yang mau memberi dengan rela untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dibawa bukanlah hal yang banyak, hanya 5 roti dan juga 2.
Tetapi dengan rela dia memberi untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita mengingatkan kita untuk kita semua, baik itu pendeta, majelis, warga jemaat, untuk turut ambil bagian di dalam iring-iringan pelayanan Tuhan Yesus Kristus, tanpa melihat, tanpa memandang status kita. Apakah saya pendeta? Apakah saya majelis? Apakah saya jemaat? Apakah saya memiliki kemampuan ini dan itu? Tidak perlu diperhitungkan. Yang penting kula panjenengan leladi sesarengan, sinangkul sesarengan kagem kamulyanipun Gusti kita Yesus Kristus. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan Yesus lihat adalah kerelaan kita untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita bergandeng tangan dan kita melayani Tuhan bersama-sama. Sinangkulan lelaki sesarengan. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Ya Tuhan, kami telah menerima firman dan Roh Kudus mampukanlah kami untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan komunitas pelayanan kami, di kehidupan kami yang sesungguhnya. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami, Ibu segala nama, adalah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan kamu bersinar baginya. Dan marilah kita undur dari tempat ini dan masing-masing terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau.